Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik parafrase. Sebagai pengantar, teknik parafrase ini digunakan saat kita menulis karya tulis ilmiah ataupun karya tulis. Nah, pada saat ini mungkin beberapa dari kalian atau beberapa dari adik-adik sekalian itu ditugaskan untuk membuat makalah di setiap akhir minggu sebagai laporan dalam mengikuti tutorial SGD. Nah, di sini teknik parafrase itu penting digunakan dalam menyusun ataupun membuat makalah tersebut. Nah, makalah tersebut termasuk dalam karya tulis ilmiah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu karya tulis ilmiah. Secara definisi, menurut KBBI, karya tulis itu oke, kita pisah menjadi dua kata, yaitu karya dan tulis. Kalau karya itu didefinisikan sebagai pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, atau ciptaan, terutama hasil karangan. Kemudian tulis diartikan sebagai ada huruf, angka, dan sebagainya yang dibuat atau digunakan dan sebagainya dengan pena, pensil, cat, dan sebagainya, bersurat yang disetujui yang ada tulisannya. Jadi, bila digabungkan, karya tulis itu adalah hasil pekerjaan atau perbuatan berupa tulisan atau huruf yang telah disetujui dan ada tulisannya. Jadi di sini segala macam bentuk tulisan itu dapat dikatakan sebagai karya tulis. Namun, tidak semua karya tulis itu dapat dikelompokkan sebagai karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis atau artikel, ya, mungkin kita bisa dapat menyebutkannya sebagai artikel, itu terdiri dari ada karya tulis ilmiah, ada karya tulis semi ilmiah atau populer, dan karya tulis non ilmiah. Nah, apa perbedaan dari masing-masing jenis artikel atau karya tulis tersebut? Yang pertama adalah karya tulis ilmiah. Contohnya adalah laporan penelitian, laporan kasus, tesis, skripsi, makalah, dan lain-lain. Biasanya karya tulis ilmiah ini mencantumkan referensi yang valid atau sumber kutipan yang valid yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Sedangkan karya tulis semi ilmiah biasanya itu berupa tulisan biasa yang tidak bisa mencantumkan teori ataupun referensi yang valid, namun tetap memasukkan pemikiran si penulis, itu disebut sebagai artikel ataupun resensi. Resensi itu merupakan pandangan penulis ya saat mereview suatu buku tulisan ataupun buku pelajaran begitu. Dan kemudian resume atau ringkasan. Nah, ini adalah salah satu bentuk karya tulis semi populer di mana penyusunannya dibuat mengikuti kaidah karya tulis ilmiah, tetapi isinya belum tentu menggunakan referensi ataupun kutipan yang valid, karena biasanya resume atau ringkasan ini berasal dari bahasa ataupun kata-kata yang ditulis oleh penulis. Nah, kemudian kalau artikel maksudnya di sini adalah ini artikel non ilmiah ya. Ini ada salah ketik, jadi ini maksudnya adalah artikel non ilmiah. Nah, yang termasuk artikel non ilmiah adalah dongeng, cerpen, dan novel, di mana di sini tidak penulisannya ataupun penyampaiannya tidak membutuhkan adanya kutipan dari referensi yang valid atau kutipan yang berdasarkan dengan teori yang ada. Jadi di sini bisa saja berdasarkan pemahaman subjektif ataupun mungkin imajinasi penulis yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Nah, mungkin ada beberapa kesulitan ya yang sering dijumpai saat kita membuat atau menulis karya tulis ilmiah. Ya, itu diantaranya adalah adanya alur penulisan paragraf yang tidak jelas, kemudian paragraf yang tidak efektif, penyusunan kalimat yang tidak benar, dan teknik mengutip yang salah. Saya akan jelaskan sedikit satu-satu. Untuk alur penulisan paragraf yang tidak jelas, maksudnya di sini adalah masing-masing paragraf seharusnya terkoneksi atau disusun berdasarkan urutan penjelasan
tentang topik yang dibahas. Jadi harus ada kaitan antara satu paragraf ke paragraf yang lain atau paragraf satu dengan paragraf yang sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan alur penulisan paragraf yang tidak jelas. Kemudian paragraf yang tidak efektif. Maksudnya adalah satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Ya, kalau mungkin kita mengingat kembali di pelajaran bahasa Indonesia, bahwa paragraf itu ditandai dengan spasi yang menjorok ke dalam, ya. Nah, itu biasanya terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, kebanyakan kesalahan yang sering terjadi adalah semuanya adalah kalimat penjelas dan tidak ada kalimat utama, atau hanya terdiri dari satu kalimat utama saja tapi disampaikan dalam menggunakan bahasa atau kata-kata yang panjang. Nah, ini disebut juga sebagai paragraf yang tidak efektif. Kemudian yang kesalahan ketiga adalah penyusunan kalimat yang tidak benar. Nah, kalimat yang ditulis dalam makalah atau karya tulis ilmiah itu seharusnya mengikuti kaidah bahasa Indonesia atau ejaan bahasa Indonesia yang benar. Ya, seperti menggunakan prinsip subjek, predikat, objek, dan keterangan. Atau keterangan, subjek, predikat, objek. Nah, setiap kalimat yang ada dalam paragraf ataupun dalam tulisan itu harus mengikuti kaidah tersebut. Karena bila tidak menggunakan kaidah tersebut, maka kalimat tersebut sulit untuk dipahami dan kalimat itu tidak efektif untuk menjadi salah satu kalimat di karya tulis ilmiah. Kesalahan keempat adalah teknik mengutip yang salah. Nah, teknik mengutip yang salah ini maksudnya adalah inilah yang akan kita bahas pada perkuliahan kita sekarang ini, yaitu kita cenderung untuk mengcopy paste atau menjiplak secara utuh sumber referensi yang kita gunakan dan memindahkannya ke tulisan kita atau ke paragraf yang kita sedang buat. Dan ini merupakan suatu hal yang salah. Mengapa parafrase itu penting? Nah, salah satu tadi untuk bisa kita mengutip rujukan ataupun kutipan sumber referensi dalam membuat karya tulis ilmiah ataupun karya tulis semi ilmiah itu adalah dengan menggunakan teknik parafrase. Jadi, mengapa parafrase itu penting? Nah, parafrase itu penting itu digunakan untuk menghindari plagiat. Apa itu plagiat? Plagiat adalah pengambilan karangan, pendapat, atau sebagainya yang milik orang lain dan menjadikannya seolah-olah milik diri dia sendiri. Nah, ini misalnya adalah menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Dan ini termasuk satu hal yang melanggar etis. Jadi, kita di posisi akademis ataupun di saat ini di dalam proses pembelajaran, ini menjadi hal yang paling penting. Ya, kejujuran akademis itu hal yang penting. Karena bila tidak mengikuti kaidah kejujuran ilmiah, maka gelar akademik seseorang bisa dicabut kalau memang terbukti melakukan suatu plagiat. Nah, bagaimana bentuk-bentuk plagiat secara garis besar? Yang bentuk utama dari plagiat itu ada plagiat ide, plagiat struktur, dan plagiat kata. Maksudnya plagiat ide adalah kita mengcopy paste atau menjiplak ide dari penulis sebelumnya dan mengklaim bahwa ide tersebut adalah milik kita. Nah, itu dikatakan sebagai plagiat ide. Kemudian ada plagiat struktur. Nah, plagiat struktur adalah kita berusaha menjelaskan suatu topik tertentu atau mungkin suatu teori tertentu yang kita klaim itu adalah milik kita, tetapi padahal sebenarnya kita hanya merubah strukturnya saja, tapi bahasanya tetap sama. Kemudian ada plagiat kata. Nah, ini adalah plagiat kata yang mungkin sering dilakukan oleh adik-adik mungkin atau mungkin banyak dari kalian yang melakukannya, yaitu dimana langsung mengcopy paste bahasa yang diperoleh dari sumber referensi ke dalam tulisan yang kalian susun. Berdasarkan terjadinya, plagiat ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu plagiat yang disengaja ataupun plagiat yang tidak disengaja. Kalau plagiat yang disengaja,
kita memiliki niat untuk memang memplagiat tulisan tersebut. Sedangkan plagiat tidak disengaja adalah bentuk plagiat yang kita tidak mengetahui bahwa hal tersebut atau apa yang kita sampaikan dalam tulisan karya tulis ilmiah tersebut telah disampaikan oleh orang lain sebelumnya. Nah, ini biasanya dapat dimaklumi ataupun bisa dianulir bila dia melakukan plagiat yang tidak disengaja. Tetapi tetap harus mengikuti prosedur dalam memastikan bahwa dia memang tidak sengaja mengutip ataupun menggunakan pemikiran orang lain atau struktur ide orang lain ataupun kata-kata orang lain di dalam tulisannya. Nah, berdasarkan tipe-tipenya, ada beberapa tipe umum dari plagiat, yaitu ada blatant plagiarism atau plagiat terang-terangan, kemudian ada mosaic plagiarism atau plagiat mozaik, ya, plagiat idea atau idea plagiarism, kemudian ada auto plagiarism atau plagiat diri sendiri. Nah, maksudnya apa ini? Plagiat blatant plagiarism adalah kita terang-terangan mengambil ide, mengambil kata-kata, mengambil tulisan orang lain dan kita gunakan di tulisan karya tulis yang kita buat. Kemudian mosaic plagiarism adalah di sini kita mengambil tulisan orang lain tetapi kita mengubah susunan katanya, mengubah kata penghubungnya sehingga tidak lagi mirip dengan tulisan yang kita kutip, tetapi tetap memiliki struktur yang sama. Kemudian ada plagiat ide atau idea plagiarism. Nah, ini adalah bentuk plagiat di mana kita mengambil ide yang disampaikan oleh orang lain dan mengklaimnya sebagai milik kita. Kemudian ada yang keempat, bentuk plagiarism yang keempat yaitu auto plagiarism atau plagiat diri sendiri atau plagiat sendiri. Nah, ini yang dianggap kadang-kadang sepele oleh beberapa orang karena anggapannya karena dia yang menulis maka dia tidak mesti harus mencantumkan di tulisan dia bahwa dia mengutip dari tulisan dia yang ada sebelumnya. Nah, ini menjadi hal yang salah karena walaupun dia pemilik dari tulisan yang sebelumnya, tetapi saat dia mengutip tulisan tersebut ke tulisan dia yang sekarang, itu harus tetap dicantumkan sumber referensinya. Nah, ini adalah contoh blatant plagiarism. Nah, di sini sumbernya saya ambil dari buku Fisiologi Guyton ya tahun 2007. Ini tentang definisi dari tidur. Nah, kalau kamu perhatikan antara sumber dan yang saya contohkan sebagai blatant plagiarism, tidak ada perbedaan antara kata, struktur kata ataupun ide antara sumber dan apa yang ditulis ataupun apa yang dikutip. Nah, ini yang dikatakan sebagai blatant plagiarism atau plagiat terang-terangan. Yang kedua adalah plagiat mozaik atau mosaic plagiarism. Nah, ini sumbernya sama yang saya ambil dari buku Fisiologi Guyton tahun 2007. Nah, di sini kamu perhatikan contoh kutipan yang menggunakan yang terkena atau termasuk ke dalam mosaic plagiarism adalah dia menggantikan beberapa kata menjadi kata sinonim dari kata tersebut sehingga orang yang membacanya menganggap ini tidak lagi mirip dengan sumber aslinya. Padahal sebenarnya ini masih termasuk dalam plagiat. Kita bisa lihat di sini untuk penulisannya penulis mengubah kata didefinisikan menjadi merupakan ya, menjadi kata merupakan merupakan suatu keadaan. Nah, kalau yang di sumbernya tidur didefinisikan sebagai suatu keadaan. Nah, ini dia mengubah beberapa tambahan kata seperti di mana, menggunakan kata di mana pada sumber referensi ataupun sumber kutipannya tidak menggunakan kata-kata di mana.
dan dia membuat agak lebih panjang dalam kedua kata, tetapi bila diurut dia hanya mengubah beberapa kata atau menambahkan beberapa kata sehingga seakan-akan berbeda dengan kalimat aslinya. Yang ketiga adalah idea plagiarism. Nah, sebenarnya ini sudah hampir tepat dilakukan untuk mengutip suatu tulisan di karya tulis ilmiah, tetapi hanya saja ada satu kesalahan yang mungkin tidak dibuat oleh penulisnya, yaitu tidak mencantumkan sumber referensinya. Nah, ini bisa dilihat bahwa dia sudah mengutarakan kutipan tersebut berdasarkan pemahaman ataupun bahasa yang ia gunakan sendiri, bukan menggunakan bahasa yang diperolehnya dari referensi ataupun sumber kutipan. Nah, dia sudah tepat, jadi menggunakan bahasa dia sendiri, tetapi yang kurang tepat adalah dia tidak mencantumkan sumber referensinya. Oke, jadi bagaimana caranya melakukan parafrase? Tapi sebelum ke sana, kita mungkin menjelaskan terlebih dahulu apa itu parafrase. Parafrase adalah maksudnya adalah menyampaikan pemahaman yang kita lakukan, yang kita rasakan atau yang kita tahu setelah membaca suatu referensi atau suatu kutipan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi, intinya adalah kita harus membaca terlebih dahulu kutipan yang kita mau kutip dan kemudian mencoba menjelaskan kembali dengan bahasa kita sendiri, tetapi dengan tetap menggunakan makna yang sama dari sumber kutipan ke tulisan yang kita susun. Nah, apa beda parafrase dan kesimpulan? Apakah sama antara parafrase dan kesimpulan? Jawabannya adalah beda. Kalau parafrase itu biasanya sama panjangnya dengan teks aslinya. Nah, karena dia berusaha untuk menjelaskan seperti dengan konteks atau tulisan yang ada di sumber kutipan. Sedangkan kalau pada kesimpulan itu biasanya bisa pendek, karena berupa kesimpulan berarti yang disampaikan adalah inti dari tulisan tersebut. Kemudian perbedaan yang kedua adalah dia lebih detail untuk parafrase, karena dia berusaha untuk menyampaikan kembali kutipan tersebut dan bisa di parafrase kita bisa menambahkan ide-ide tambahan atau ide-ide penjelas atau kalimat penjelas sebagai contoh untuk pembaca bisa memahami terhadap tulisan yang kita sampaikan. Sedangkan untuk kesimpulan biasanya hanya disampaikan ide-ide penting saja atau ide-ide utamanya saja, dan contoh ataupun kalimat penjelas biasanya tidak disampaikan, sehingga memang kalimatnya berupa kalimat-kalimat yang pendek dan yang disampaikan adalah hal-hal yang penting saja. Yang ketiga adalah perbedaan yang ketiga itu adalah untuk parafrase menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa dari sumber kutipan. Nah, ya pasti harus berbeda karena untuk parafrase kita menggunakan bahasa kita sendiri dan bukan menggunakan bahasa dari buku yang kita kutip. Sedangkan untuk kesimpulan juga menggunakan kata-kata yang berbeda dari sumber kutipan, tetapi masih dalam konteks yang mirip. Maksudnya saya bilang adalah pada kesimpulan kita bisa memotong atau memenggal kalimat yang panjang untuk mengambil hanya poin penting dari kalimat tersebut, dan itu kita sampaikan dalam bentuk kesimpulan. Jadi kedua hal tersebut merupakan suatu hal yang berbeda. Intinya adalah untuk parafrase digunakan dalam mengutip suatu tulisan yang mendukung
pernyataan kita yang mendukung pemikiran kita dalam menyusun suatu tulisan ilmiah. Sedangkan untuk kesimpulan biasanya hanya berupa poin-poin penting yang sebagai yang kita anggap layak mewakili atau layak dijustifikasi menjadi penjelas atau menjadi inti dari tulisan yang kita baca. Nah, bagaimana teknik melakukan parafrase? Yang pertama adalah pahami sumber yang akan Anda kutip. Ya, jadi pertama baca dulu kalimat ataupun paragraf ataupun mungkin artikel tulisan yang ingin Anda kutip. Jadi di sini parafrase ini bisa saja Anda mengambil satu paragraf kemudian menjelaskan kembali paragraf tersebut menggunakan bahasa Anda, atau menggunakan mengambil inti dari tulisan tersebut dan kita sampaikan dengan menggunakan bahasa kita sendiri, tetapi tidak berupa poin-poin seperti pada kesimpulan, tapi hanya berupa satu kalimat saja yang kita sampaikan dalam tulisan kita. Kemudian, buat tulisan dari hal yang Anda ingat setelah membaca sumber tersebut. Jadi setelah Anda membaca, setelah Anda pahami, kemudian buat tulisan untuk menjelaskan hal tersebut. Nah, kemudian bandingkan tulisan yang Anda tulis dengan sumber referensi. Apakah ada kemiripan atau tidak? Bila ada kemiripan, maka Anda harus merubah bahasa kalimat tersebut sehingga sesuai dengan berbeda dengan sumber referensi kutipan tersebut. Buatlah tanda tanya pada frase kata yang diambil secara penuh dari sumber referensi. Ya, jadi bila memungkinkan buatlah sinonim. Jadi pada akhirnya kalimat parafrase yang Anda lakukan itu berbeda jauh dengan kalimat yang ada di sumber referensi. Dan pastikan Anda mencatat seluruh detail sumber referensi Anda. Dan ini berguna untuk sebagai etiket ya, untuk memastikan bahwa kita mengakui bahwa ini adalah hasil pemikiran orang lain. Oke, ini kita mungkin bisa latihan. Di sini ada saya mengutip satu paragraf yang saya ambil dari suatu jurnal, yaitu Jurnal Majalah Kedokteran Indonesia ya, tahun 2005. Nah, ini berbicara tentang asma. Nah, mungkin adik-adik bisa berlatih ya dengan cara membuat parafrase paragraf dari paragraf yang ada di sini. Dan sebagai catatan ya, perlu diingat di akhir paragraf atau kalimat yang Anda kutip itu harus mencantumkan sumber referensi di mana Anda mengutipnya. Nah, jadi perlu saya ingatkan bahwa kalau dalam paragraf itu harus ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Yang kamu kutip atau yang kamu buat sumber referensinya ya dalam kurung, misalnya dalam kurung anonim majalah kedokteran 2005 titik majalah kedokteran volume 5 nomor 3. Nah, bila Anda melakukan seperti itu, membuat tulisan itu pada kalimat yang Anda kutip dari paragraf ini, maka kalimat penjelas yang selanjutnya Anda sampaikan itu harus berupa kalimat yang Anda rangkai sendiri, bukan berasal dari kalimat yang ada di sumber referensi. Jadi, pastikan bahwa paragraf tersebut terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama dapat berada di awal paragraf, atau di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, tergantung Anda bagaimana menyampaikan paragraf tersebut ke pembaca. Ya, demikianlah topik kuliah kita tentang teknik parafrase. Ya, saya harapkan Anda bisa mengaplikasikan teknik parafrase ini untuk menulis makalah ataupun karya tulis ilmiah ataupun semi ilmiah ya, dan
silakan berlatih ya, sering-sering berlatih. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya ataupun ke orang yang paham tentang teknik parafrase. Dan akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.